Atau dengan kata lain, apapun pembelaan yang dilontarkan Yun tetap tidak akan merubah sedikit pun keputusan pengadilan, walaupun nyatanya dia diperkaos. Alhasil Yun pun harus menjalani hukuman penjara selama 5 tahun. Yun yang seharusnya menjadi korban malah harus menjalani hukuman tersebut. Di dalam penjara, Yun yang begitu lugu dan masih dirundung kesedihan, kini harus mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, termasuk untuk membiasakan hari-harinya dengan napi di sana. Dalam selnya, Yun yang menjadi tahanan paling muda cukup beruntung karena ia berhasil mendapat simpati dari napi lainnya. Namun tidak dengan Kyung Sok yang sangat galak dan terkesan memusuhi Yun. Di hari berikutnya, aktivitas dimulai dengan sarapan pagi bersama dalam sel masing-masing. Namun berbeda dengan yang lainnya, Yun yang masih depresi justru memilih untuk tidak menyantap makanannya satupun. Hingga kemudian salah satu napi wanita bernama Seonjae mulai memberikan nasihat pada napi baru itu, termasuk dengan pekerjaan yang akan mereka lakukan. Napi tersebut mengatakan bahwa di dalam penjara mereka semua harus bekerja keras, dan tentunya sarapan menjadi bekal utama agar fisik tetap terjaga. Mendengar hal itu, Yun lalu menanyakan tentang pilihan pekerjaan yang tersedia di sana. Dan pada akhirnya ia pun tertarik untuk memilih bekerja di bengkel hanya karena penghasilannya yang lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Yun juga sempat menanyakan soal kostum tahanan yang dikenakan Seonsu karena memiliki warna yang berbeda di antara lainnya. Lalu teman sel lainnya yang bernama Rose menjelaskan bahwa kostum tahanan berwarna pink hanya diberikan pada napi teladan dan dinilai bagus dalam bekerja. Usai sarapan, aktivitas di hari itu pun dimulai, dan Yun menuju ke bengkel bersama dengan napi lainnya. Di tempat itu juga, ia kini mendapat panggilan sesuai dengan nomor narapidana yang dimilikinya, yaitu 2037. Menariknya, Yun yang masih sangat polos dengan lugunya menanyakan soal bayaran dari pekerjaan di sana. Sontak hal itu langsung memicu kemarahan petugas sipir yang ada di sana. Namun untungnya kondisi tersebut bisa diredam oleh Seonsu yang menyuruh jika bayaran bisa mereka dapatkan dan dibelanjakan untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan di dalam penjara. Hal itu dilakukannya seolah seperti ingin membela Yun yang memang terlihat sangat polos dan tak ingin hal buruk terjadi pada napi baru itu. Di dalam selnya, keterpurukan nampak masih belum bisa dihilangkan dari diri Yun. Ia bahkan kembali tak mau makan meski ia sendiri begitu kelelahan setelah bekerja. Hal itulah yang nampaknya telah menggugah perasaan Seonjae untuk mulai memberikan nasihatnya lagi kepada Yun. Ia mengungkapkan bahwa dulu anaknya pernah ditabrak dan dibunuh oleh seorang supir yang sedang mabuk. Meski akhirnya supir itu sempat menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatannya, namun tampaknya hal itu sudah terlambat. Seonjae yang keburu murka malah terlanjur membakar rumah supir itu, yang tanpa disadarinya juga ternyata telah merenggut nyawa 5 anggota keluarga dari si sopir itu. Karena aksinya itulah maka Seonjae harus mendekam di penjara dengan menjalani hukuman seumur hidup. Seonjae pun memberikan sarannya agar Yun bisa tetap mengungkapkan perasaannya, mengekspresikan apa yang ia pendam selama ini, entah dengan menulis surat, berdoa, atau hal lainnya yang bisa membuat perasaannya menjadi lebih baik. Tak lama kemudian, Seonjae pun kembali